Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famasila Putra dari kelompok 15. Dan tingkat saya Teh Firna dari UKM Unit Protokoler Mahasiswa. Saya di sini ingin mewawancarai terkait UKM Protokoler Mahasiswa dengan pertanyaan, yaitu yang pertama, gimana sih membangun organisasi yang solid dan adaptif? Oke, jadi untuk membangun organisasi yang solid dan adaptif itu yaitu yang pertama kita harus membuat visi misi gitu ya, karena kan di setiap organisasi kita harus ada tujuannya yang jelas gitu ya, mungkin kayak gitu. Terus merekrut anggota yang timnya juga tepat sesuai kebutuhan dan budayanya gitu kan. Terus membangun komunikasi yang terbuka, efisien dan juga dua arah gitu biar enak gitu. Kalau misalkan kita hanya satu arah nggak akan bisa gitu dalam organisasi itu kan, bekerjanya di dalam tim gitu kan. Gitu. Ya, langsung aja ke pertanyaan dua. Boleh. Yang kedua itu membangun jejaring yang autentik dan berdampak itu gimana sih? Nah, untuk itu tuh kita harus yang tadi kan udah dijelaskan, di situ ada tujuan. Nah, jadi di sini nih kita juga harus punya tujuan yang jelas tuh ini gitu kan. Terus membangun hubungan terus antara komunikasi dua arah itu, terus jaga kepercayaan dan juga komunikasi dua arah. Jadi di dalam organisasi itu kita harus mempunyai hubungan yang tulus dan komunikasinya benar juga gitu, karena kan antara pengurus mungkin antar organisasi itu dengan anggotanya kita juga harus bisa apa ya, kayak bersikap netral gitu loh, kayak gitu. Terus jaga juga kepercayaan anggotanya kepada pengurus maupun pengurus kepada anggotanya gitu, kalau di dalam organisasi mungkin seperti itu. Jadi harus ada komunikasi sama kepercayaan gitu ya. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan ketiga, gimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Nah, mungkin untuk sikap itu kita jangan melihat ini mah dekat atau gimana, tapi kita harus netral, harus punya bersikap empati gitu kepada keseluruhannya, jangan membeda-bedakan gitu, seperti itu. Terus dengarkan semua pihak ketika orang lain mengasih pendapat gitu, jangan udahlah ya kita aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Kalau di dalam organisasi ketika mengasih pendapat, dia mengasih pendapat, dia tampung dulu nanti yang mana yang bisa kita gunakan ya udah kita ambil gitu. Terus cari solusi dalam semua permasalahan di dalam organisasi itu gitu, jangan kayak ini gimana ketuanya aja atau kayak gimana, itu jangan gitu, harus persetujuan semua gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, gimana sih manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Nah, untuk manajemen waktu itu mungkin kalau dari aku pribadi harus memprioritaskan yang mana yang harus diutamakan kayak gitu kan. Apalagi kita itu adalah mahasiswa gitu, harus punya pikiran ya, mungkin akademik dan juga organisasi ketika kalian masuk organisasi itu kan. Nah, tapi yang mana yang kalian harus unggulkan, tapi kan harus bisa seimbang juga gitu, jangan udahlah mau di organisasi aja, udah mau di akademik aja, enggak bisa kayak gitu, tapi harus seimbang gitu kayak gitu. Jadi harus dibuat strukturnya, misalkan sekarang lagi UTS atau apa, kita harus mengutamakan yang mana dulu gitu. Terus kayak ini lebih utamain organisasi dulu ya, misalnya gitu. Kayak misalkan ikut yang komunikatif dan juga sportif, terus adakan kegiatan rutin untuk memperkuat kekeluarganya gitu di dalam organisasi, jangan kayak udah diam aja gitu, nggak ada perkumpulan atau apa ya kan. Kalau kita sering ketemu di dalam organisasi itu akan terjadi kekeluarganya gitu, bareng-bareng kayak gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, mungkin segitu aja. Ini ada inovasi dari saya untuk UKM Unit Protokoler Mahasiswa, yaitu mungkin diadain nasihat untuk ke setiap kelas yang ada di kampus. Diajarin nih public speaking biar mahasiswanya itu terampil di dalam buat public speaking, karena kan public speaking itu dibutuhin buat mahasiswa ya. Mungkin segitu aja. Terima kasih untuk wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famasila
dari UKM KPK. Intan, sebelumnya maaf ganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Ini mau ada yang diwawancarai terkait UKM. Langsung aja ya Teh ke pertanyaan. Yang pertama nih, gimana sih Teh UKM KPK menjaga kekompakan antara anggotanya? Mungkin untuk kita saling terbuka satu sama lain. Terus kita juga sering ada kumpul-kumpul kayak ada latihan tentang pertolongan pertama, terus ada juga harus mungkin kekompakannya yaitu kita sering ada kegiatan kayak kegiatan kemarin ada kali juga sama korban. Itu kan kita menjaga kekompakan juga, terus saling terbuka juga satu sama lain. Yang kedua nih Teh, UKM KPK menjalin kerjasamanya dengan apa aja? Untuk KPK itu banyak ya, kalau boleh disebutin itu tahun lalu kita latihan gabungan 3 universitas yaitu Raja Wali, Bakti Kencana, lalu Sikap. Terus sebelumnya juga kita pernah collab sama himpunan mahasiswa UIN. Terus selanjutnya juga pernah sama Polban. Terus yang terakhir itu ada yang ke UIN juga lagi. Yang itu juga KPK juga sering collab sama puskesmas sekitaran sini juga. Berarti udah banyak ya kerjasamanya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, sikap sebagai anggota UKM KPK nih Teh ketika ada konflik di anggotanya. Mungkin menurut saya ketika di dalam konflik itu sebenarnya itu hal biasa ya kalau konflik itu. Cuman bagaimana kita cara menyikapinya. Kalau misalnya salah satu anggota punya masalah dengan ketuanya atau dengan divisi lainnya, mungkin kita terbuka dengan diskusi kayak masalahnya apa loh, jadi kita bicarakan secara terbuka. Mungkin saling mendengar juga masalahnya, misalnya masalah yang A kita coba sangkap dulu baru kita cari jalan masalahnya. Lanjut aja yang keempat itu yang terakhir, gimana sih caranya imbangin waktu antara UKM KPK sama perkuliahan? Untuk mengimbangi waktu yang pertama sih pasti yang paling utama kita kuliah dulu sih. Apapun itu meskipun kita bentrok dengan kegiatan UKM, tapi kita harus mengutamakan kuliah. Kalau misalnya berbarengan, misalnya saya ada perkuliahan terus ada juga kolaborasi dengan kampus lain, mungkin saya akan mengutamakan kuliah dan saya juga bisa ikut kegiatan yang ada di situ juga agak sedikit dalam kegiatan. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Ini ada inovasi nih buat UKM KPK untuk diterima oleh TNS sama UKM-nya. Ya, boleh. UKM KPK ini kan kesehatan ya. Mungkin ini inovasinya kayak membuat konten kesehatan untuk mengedukasi masyarakat nih Teh, biar masyarakat itu lebih mementingkan kesehatannya gitu Teh. Mungkin sekian Teh wawancara. Saya sampaikan itu. Mungkin sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Indra Putra Rizdiana dari kelompok 15. Saya di sini akan mewawancarai UKM Futsal dengan kakak tingkat saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Alfid Al-Fajri dari tingkat 2 kelas D. Oke nih Kak, izinnya untuk mewawancarai terkait UKM Futsalnya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan. Yang pertama, gimana sih membangun organisasi yang solid dan adaptif? Dengan kita latihan, kita mengadakan latihan seminggu sekali, dan juga itu untuk chemistry untuk kita sama lain, juga kita kompak dan juga saling berapa. Pertanyaan yang kedua, gimana sih membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Untuk di UKM futsal itu kita kemarin mengikuti futsal dan juga antar kampus ya, dengan kampus yang lain, jadi kita membangun jejaring dengan teman-teman berbeda. Yang ketiga nih, sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM satu gimana sih? Untuk UKM futsal tuh gak ada konflik ya, jarang ada konflik. Jadi kayak kita cuma nentuin jadwal dan juga strategi dan juga diobrolin bareng sama coach di lapangan.
langsung yang terakhir aja Kang. Yang terakhir, manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM itu gimana? Jadi cara memanage waktu sih UKM futsal itu tidak mengganggu waktu pembelajaran atau kuliah karena nggak bertabrakan karena UKM futsal itu latihan hanya sore. Dan juga untuk membangun kekeluargaan itu kita kumpul suka nongkrong di luar kampus juga di luar latihan sharing juga Mungkin sekian Kang pertanyaan dari saya. Ini ada satu inovasi dari saya untuk UKM futsal. Mungkin nanti bisa diadain kayak makan bersama gitu kan di waktu-waktu luang biar semua mahasiswa tuh badannya jadi sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.